dimana kasusnya emang sulit banget. Jadi pasien itu nikah udah lumayan lama 10 tahun, terus ada kista udah operasi berkali-kali sampai AMH-nya sedikit banget. Karena saya merasa pekerjaan saya ini bukan kayak oke, aku kerja buat cari uang, enggak, tapi lebih kayak hobi sih. Jadi kayak seneng aja ketemu orang gitu. Dapat bayinya kembarnya cewek cowok lagi. Halo Dr. Thomas. Halo. Dok, udah berapa lama sih dok di Bocah Indonesia? Di Bocah mungkin udah sekitar 4 tahun kali ya. Udah 4 tahunan berarti. Tapi di spesialis ordinya udah berapa lama dok? Hampir 7 ya. Hampir 7 tahun. Jadi kenapa dok awalnya mau masuk ke spesialis ordi? Ya jadi waktu sekolah ya jadi dokter obgyn tuh seru ya. Tempat kerjanya banyak, bisa di poli, di ruangan, kamar operasi, kamar bersalin, jadi nggak bosen-bosen gitu. Dan memang ya kerjanya selalu berpacu dengan adrenalin, karena kan ya harus ngelahirin, harus bisa cepet, kayak gitu. Oke, selama 7 tahun nih dok, ada nggak sih dok pengalaman atau momen-momen yang paling masih dokter ingat nih sampai sekarang? Ya pengalaman apa nih? Pengalaman mungkin kayak ada pasiennya, pertama kali pasien dokter garis 2. Oh ya, pastinya ya ingat selalu dong, bayi pertama waktu saya baru pertama kali mengerjakan IVF, terus hamil, terus juga kasus-kasus yang susah, misalnya kayak pasiennya dengan azo, terus dapat bayinya kembarnya cewek cowok lagi, terus kemarin baru aja lahir pasien IVF saya juga, dimana kasusnya emang sulit banget. Jadi pasien itu nikah udah lumayan lama 10 tahun, terus ada kista udah operasi berkali-kali sampai AMH-nya sedikit banget, sampai kita harus 2 kali stimulasi, itu pun sekali OPU dapat telur cuma 4, jadi 2 kali OPU jadi dapat 8 dan ada 4 embrio. Terus rahimnya masih ada adenomyosis gede dan kista. Akhirnya ya berhasil hamil karena mukjizat Tuhan. Terus nggak sampai di situ, setelah hamil bagus sampai 6 bulan, terus kemudian setelah 6 bulan mulai darah tinggi, terus ginjalnya juga mulai terganggu sampai badannya bengkak, perutnya isi air semua, sampai orangnya hampir tenggelam di daratan gitu karena badannya isi air semua dan kencingnya sedikit sekali, sehingga bayinya harus dilahirin dalam kondisi beratnya hanya 1 kilo bayinya. Tapi ya puji Tuhan, ya semuanya sehat, baik, bayinya juga bagus, ibunya juga sehat. Ya pokoknya ya ajaib lah, maksudnya kita bisa membantu orang gitu, membantu pasangan-pasangan yang pengen punya anak, terus dalam kondisi yang kadang-kadang kita sendiri berpikir sebagai dokter kayak bisa nggak sih hamil, tapi karena mereka juga masih istilahnya semangat, bertekad, kuat untuk punya anak, ya puji Tuhan doanya didengerin. Yes, wow, waduh, banyak banget dok untuk mengesankan banget. Nah dok, biasanya kalau dokter udah misalkan kayak udah lama nih dok menjadi dokter obgyn, terus juga pasti tiap hari pasti akan aja berpraktik ya dok di beberapa rumah sakit. Itu kalau dokter lagi bosen atau nggak ada semangat, apa sih dok motivasi dokter agar datang nih tiap hari ke klinik nih? Karena saya suka makan, suka belanja, jadi ya harus kerja gitu, supaya hidupnya seneng dong. Iya, yang penting ketemu orang juga ya dong. Tuh. Juga tim-tim yang dibutuhkan. Tapi juga karena saya merasa pekerjaan saya ini bukan kayak oke, aku kerja buat cari uang, enggak, tapi lebih kayak hobi sih. Jadi kayak seneng aja ketemu orang gitu. Jadi ya udah. Yes. Ya di luar efek sampingnya ya bisa hidup nyaman, tapi lebih ke arah kayak apa ya? Kalau saya tuh lebih kayak sama pasien tuh kayak bestie kali ya, makanya berdeket, maksudnya kualitasnya bagus gitu. Makanya saya juga nggak terlalu suka kalau misalnya saya udah terlalu capek, pasti saya batasin deh, saya suruh datangnya besok aja, atau saya bilang udah nggak mau lagi penuh gitu, supaya apa? Supaya saya tetap bisa maintain mood saya sama pasien-pasien saya gitu. Oke. Dok, suka nonton nggak sih? Suka kalau bagus. Horor? Apapun yang penting bagus. Oke, dengar musik? Oke lah, tapi nggak terlalu sih. Baca buku? Cuma buku textbook kali ya. Iya. Memang nggak suka baca dari dulu. Yang banyak gambarnya bukan ada? Lebih suka nonton film. Aku lebih suka yang bergerak. Terakhir dok, apa pesan dokter untuk pejuang garis 2 di bulan yang berkah ini dok? Ya intinya perjalanan hamil setiap orang itu kan prosesnya berbeda-beda ya. Ada yang cepat, lambat, susah, gampang. Tapi satu hal yang penting adalah harus selalu fokus sama hasil akhirnya.
yaitu hamil. Jadi walaupun misalnya moodnya naik turun, usahanya kendur, kadang-kadang yang penting nggak boleh putus asa. Terus jalan.